Hihihihi, au, au. Cerita diawali dengan memperlihatkan sebuah pesta yang diadakan di sebuah rumah di mana seorang pria bernama Cole tengah mencari adiknya setelah sebelumnya si adik meminta tolong melalui telepon yang karena pintu kamarnya terkunci dan tidak mau dibuka. Cole pun merusak pintunya dan menemukan sang adik yang bernama Docket ini pun sedang terduduk diam tanpa mengenakan baju. Melihat sang adik sedang tidak baik-baik saja, Cole pun langsung membawanya pulang, tapi tiba-tiba Docket mengambil pisau dapur dan menikam Cole, lantas menusuk kepalanya sendiri tepat di depan orang-orang yang tengah berpesta. Dan kisah akan berfokus pada seorang gadis remaja bernama Mia yang kebetulan sedang berduka cita setelah ibundanya baru saja meninggal dunia. Kini Mia tinggal berdua bersama ayah tirinya yang karena hubungan keduanya kurang baik, maka Mia jarang sekali berada di rumah dan lebih memilih untuk tinggal di rumah sahabat baiknya. Work with your dad. Dia bernama Riley, adik dari sahabat baik Mia yang baru saja pulang les dan sedang nongkrong berdua bersama teman badungnya. Tak lama Mia pun menjemput Riley sesuai permintaan kakaknya yang dalam sepanjang perjalanan pulang, keduanya bernyanyi bersama, bukti bahwa Mia dan Riley sangat akrab, bahkan sudah menganggap satu sama lain seperti saudara sendiri. Dan ya, Mia tiba-tiba menghentikan mobilnya ketika ada seekor kanguru yang terluka di tengah jalan. Riley memberi saran untuk menolongnya atau mengakhiri penderitaannya, tetapi karena Mia tidak sanggup untuk melakukan salah satunya, Mia akhirnya membiarkan si kanguru menderita dalam kesakitan, menunggu sampai akhirnya ada callback atau call diesel yang menggilas tubuhnya di tengah jalan. Dia bernama Jed, sahabat baik Mia alias kakak kandung dari Riley. Sama seperti malam-malam sebelumnya, malam ini Mia akan numpang tidur di rumah ini yang memang ibu mereka berdua sudah memberi izin Mia untuk menginap sebagai bentuk simpati atas kepergian ibunda tercintanya. Did you hear me? Tepat saat larut malam, Mia dan Jed pun diam-diam pergi keluar untuk nongkrong bersama dengan para remaja yang saat ini sedang viral berkat video kesurupan yang mereka posting di media sosial. Yang karena Riley melihat kepergian mereka, Mia dan Jed pun terpaksa mengajaknya juga. Sorry for ruining your phone date. Apology not accepted. I'm gonna be pregnant. Setibanya di lokasi, kita akan langsung diperkenalkan kepada Hailey yang merupakan gegedug atau semacam ketuanya para remaja di perkumpulan ini. Dan tak lama muncullah seorang pemuda bernama Daniel yang merupakan pacar dari Jed sekaligus orang yang mengajak mereka untuk datang ke tempat ini. First star. Alright, let's do this! Tiba saatnya permainan yang ditunggu-tunggu. Hailey pun meminta satu orang untuk menjadi sukarelawan yang dari sekian banyak orang, Mia mengajukan dirinya untuk maju tanpa tahu permainan jenis apa yang akan dimainkan. Dan betapa terkejutnya Mia saat mengetahui jika permainan ini mengharuskan pemainnya untuk diikat pada kursi dan dikeluarkanlah semacam patung tangan manusia yang terbuat dari keramik yang entah untuk apa maksudnya. Kinky. Oh, fuck, dude. Hailey pun menjelaskan mekanisme permainannya sekaligus nama dari permainan itu sendiri yaitu Talk to Me, di mana permainan ini hampir mirip seperti permainan Jai Langkung, yaitu mengundang makhluk halus seperti jin, arwah, hantu dedemit dan menjadikan sang sukarelawan sebagai media untuk dirasuki sehingga mereka yang menonton bisa mengajukan berbagai pertanyaan yang mustahil dijawab oleh manusia seperti nomor togel, ramalan hasil pilpres, skor bola dan lain sebagainya. Okay, Mia. Bukan tanpa risiko, permainan yang mereka mainkan ini terbilang sangat berbahaya karena menyangkut nyawa seseorang dan berhubungan dengan sesuatu yang tidak bisa dikendalikan. Karena apabila arwah yang merasuki sang sukarelawan menetap selama lebih dari 90 detik, maka arwah tersebut akan selamanya menetap di dalam tubuh sang sukarelawan sehingga Hailey akan meniup lilin sebagai bentuk untuk cara mengeluarkan arwah tersebut dan menggunakan timer untuk memastikan prosesi tersebut tidak melebihi dari 90 detik. Put your hand on it. Saatnya permainan dimulai, Mia diharuskan bersalaman dengan tangan patung tersebut kemudian mengatakan talk to me yang artinya bicaralah padaku, yang ketika dia mulai melakukannya, tiba-tiba Talk to me.
Ya, Mia melihat sosok hantu yang tentu saja tidak bisa dilihat oleh orang lain, di mana mereka semua tertawa terbahak-bahak melihat ekspresi Mia yang ketakutan dan menganggap ini semua adalah lelucon yang karena Mia didesak untuk melakukannya lagi dan gengsi jika harus menolak, maka Mia pun terpaksa menurutinya yang kali ini Mia harus mengatakan kalimat lain yaitu sebuah izin untuk hantu merasuki tubuhnya sehingga Talk to me. I'll let you in. setelah Mia dirasuki arwah gentayangan, wajah dan suaranya pun berubah menjadi sosok lain. Bukti jika praktek ini adalah sesuatu yang nyata dan sebenarnya bukan untuk main-main, tetapi karena para bocah kosong ini menganggap segala sesuatu adalah fun alias kesenangan, mereka pun senang bukan kepalang sampai akhirnya terjadi fenomena supranatural seperti lampu berkedip dan pintu terbuka sendiri. Mereka justru malah semakin kegirangan. Not you then. Dan ya, situasi pun berubah menjadi tegang saat tangan Mia sulit dilepaskan dari tangan patung tersebut padahal waktunya sudah hampir 90 detik sehingga Hailey dengan cepat mematikan lilinnya dan Amazing. meski waktunya lebih sedikit dari 90 detik sesuai ketentuan, tetapi Mia terlihat masih baik-baik saja dan tidak mengalami hal-hal aneh selama sisa malam itu. Justru malah si bocil Riley lah yang ketakutan sendiri dan sempat meminta izin Jed untuk tidur di kamarnya tetapi langsung ditolak sehingga Riley pun menghampiri Mia yang tidur di ruangan tamu sambil membicarakan tentang politik dan bakal calon presiden tahun 2024 sampai akhirnya dia tertidur pulas. Keesokan paginya ketika bubar sekolah, Jed kembali menemui Hailey untuk melakukan permainan Talk to Me lagi atas permintaan dari Daniel pacarnya yang katanya ingin mencoba merasakan sensasi kesurupan yang karena tempat kemarin akan dipakai acara tahlilan, maka rumah Jed pun akan menjadi tempat untuk permainan nanti malam. Rencana mereka rupanya sudah diketahui oleh ibunya Jed yang karena beliau kebetulan akan keluar malam ini, ia hanya berpesan agar mereka tidak minum-minum dan setelah selesai acara tidak ada barang yang berantakan, yang alhasil mereka semua pun langsung melakukan pesta saat itu juga. Tiba saatnya acara, Daniel langsung diikat pada kursi dan dihadapkan pada patung tangan misterius di mana Hailey dan Josh temannya menceritakan sedikit tentang tangan ini yang merupakan katanya ini mah potongan tangan dari seorang paranormal yang diawetkan dan ditutupi oleh keramik sehingga tidak nampak seperti tangan asli, tapi jika dihancurkan maka di dalam terdapat tangan asli manusia. Entah informasi ini valid atau tidak, mereka tampak tak peduli dan langsung memulai kesenangan ini secepat mungkin. Talk to me. Whoa! I'll let you in. Dan ya, Daniel pun dirasuki oleh hantu mesum yang membuatnya melakukan gerakan-gerakan tidak senonoh. Bahkan anjing peliharaan Jed pun disikatnya juga. Melihat pacarnya dipermalukan, Jed pun meminta permainan langsung di stop dan menyuruh semua orang untuk hapus video barusan. Sempat pundung dan pergi dari sana, Daniel akhirnya kembali setelah Hailey dan kawan-kawan setuju untuk menghapus video barusan, di mana kesenangan baru benar-benar dimulai ketika satu persatu dari mereka semua ganti-gantian mencoba permainan ini dan bersenang-senang tanpa peduli terhadap resiko yang dihadapi. Setelah yang lain beberapa kali mencobanya, Riley, si bocah ini pun juga ingin dianggap keren oleh teman-temannya di sekolah, pun meminta izin untuk ikut main, tetapi Jed tidak mengizinkannya karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, apalagi Hailey menerangkan jika anak di bawah umur masih rentan secara mental dan psikis, bahkan durasi kesurupannya pun mungkin hanya sekitar 60 detik saja. Melihat Riley kecewa dan sering dilarang-larang membuat Mia menjadi kasihan dan ikut membantunya dengan cara memohon kepada Jed supaya izinkan adiknya ikut main sebentar saja, kalau perlu hanya main selama 60 detik saja. Tetapi Jed yang lebih peduli terhadap keselamatan adiknya sendiri pun tetap menolak permintaan tersebut dan memilih untuk meninggalkan ruangan setelah semua orang tidak ada yang mendukung keputusannya.
Saat Hailey dan Josh sedang berkemas untuk pulang, Mia yang kasihan pun mencoba berbicara kepada Riley dan mendukung penuh keinginannya tanpa memperdulikan keselamatannya, di mana mereka akhirnya setuju untuk membiarkan Riley melakukannya dengan satu syarat, yaitu hanya dilakukan selama 50 detik saja, tidak boleh lebih, kurang lebih baik. I'll let you in. Dan betapa terkejutnya Mia saat mendengar pengakuan si arwah yang mengklaim jika dirinya adalah arwah ibunya yang baru meninggal, yang ketika seseorang sedang dalam kondisi psikis yang belum stabil setelah kehilangan orang yang dicintai, membuat Mia menjadi lupa segalanya. Bahkan ketika waktu sudah lewat dari 50 detik, Mia sama sekali tidak memperdulikannya dan memohon agar Hailey memberikan tambahan waktu supaya dirinya bisa berbicara dengan arwah sang bunda, yang ketika Mia sudah benar-benar kelewatan dan waktu sudah mencapai 20 menit tanpa memperdulikan keselamatan Riley, tiba-tiba Say it's my mom, please. ya, sungguh celakalah mereka semua saat si arwah melukai tubuh Riley secara bertubi-tubi, yang karena waktu sudah lebih dari 90 detik, maka api lilin yang seharusnya bisa mengeluarkan si arwah pun menjadi tidak berguna lagi, yang alhasil mereka semua, terutama si Mia, harus ketempuhan saat Riley mengalami cedera yang sangat parah. Pihak berwajib pun meminta keterangan dari semua orang yang ada di TKP, dan sulit sekali bagi para kepolisian untuk memahami motif yang terjadi karena ini menyangkut hal-hal goib yang tidak terlihat oleh mata, sehingga untuk sementara waktu kasus ini dinyatakan sebagai kecelakaan dan kelalaian para remaja. Stop crying and tell me what happened. Tak ingin disita oleh kepolisian, mereka semua pun setuju untuk membiarkan Mia membawa tangan paranormal tersebut. Tak tenang diam di rumah, Mia memutuskan untuk pergi ke rumah sakit memeriksa kondisi Riley saat ini. Namun niat baiknya harus dicegah oleh Jed dan ibunya yang menganggap jika Mia adalah penyebab musibah ini, yang pada kenyataannya kita sebagai penonton pun bisa menilai sendiri bahwa semua ini terjadi akibat dari keegoisan Mia yang ingin berbicara dengan arwah ibunya. Just go. No, Jade, I'm so sorry. Setelah insiden tadi, kini Mia bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat sebelumnya, seperti menampakkan hantu ibunya yang entah ibunya atau bukan. Mia langsung pergi ke toilet menyusul penampakan tersebut dan tidak menemukan siapa-siapa kecuali rasa kecewa dan menyesal yang semakin mendalam. Melihat Mia bersedih dan cenderung memiliki peluang besar untuk berbuat nekat, membuat Daniel menjadi khawatir sehingga dia berinisiatif untuk mengantarkannya pulang, bahkan ikut tidur satu ranjang di kamar tidurnya. Yang karena Mia kini sudah berhubungan terlalu jauh dengan dunia goib, maka pikirannya pun dipenuhi oleh hal-hal yang bersifat teror saat ada sesosok makhluk yang berada di pojok ruangan gelap dan... Ya, di luar kesadarannya, Mia secara tidak pugu-pugu memasukkan kaki Daniel ke dalam mulutnya, yang hal itu membuat Daniel menjadi takut sendiri dan memutuskan untuk pergi meninggalkannya, sehingga Mia semakin dibuat tertekan oleh situasi yang sedang dihadapinya saat ini. Mia, stop! No, I'm going. Bukannya introspeksi diri dan merenungi kesalahannya, Mia yang masih penasaran dengan sosok arwah sang ibu pun nekat melakukan ritual talk to me sendirian tanpa didampingi oleh siapapun. Mia yang belum bisa menerima kepergian sang ibu pun nampaknya sudah kehilangan akal sehat, bahkan membiarkan arwah tidak jelas tersebut untuk menemaninya tidur malam ini. Beberapa hari berlalu, Riley yang wajahnya sudah hancur pun terlihat sedang dibersihkan oleh Jed kakaknya, yang karena tubuh Riley sekarang seperti rumah tanpa pintu, maka arwah pun bisa keluar masuk tubuhnya kapan saja, yang pada akhirnya justru membuat Riley semakin menderita. Tak ingin kejadian ini terus berlanjut, Mia dan kawan-kawan pun berkumpul untuk mencari solusi atas apa yang menimpa Riley, di mana Josh, sang pemilik tangan paranormal itu pun menceritakan tentang salah satu sahabatnya bernama Duket yang sudah kita lihat di adegan awal tadi. Sama seperti mereka semua, awalnya Duket iseng melakukan permainan ini sampai dia terobsesi dan melakukannya tanpa pengawasan orang lain, yang pada akhirnya Duket menjadi orang yang selalu kesurupan setiap saat, bahkan sempat menikam Cole kakaknya sampai akhirnya membunuh dirinya sendiri. I met him twice at some parties and
Mereka pun menemui Cole untuk menanyakan tentang solusi atas permasalahan ini, tetapi logikanya jika Cole tahu tentang caranya, mungkin Ducat adiknya akan selamat, sehingga alih-alih akan menemukan titik terang, Jade malah semakin kecewa dan semakin membenci Mia atas insiden ini. Just think of it. Jade! You shouldn't have let him do it, Mia. Sempat terjadi adu mulut, Mia yang ingin bertanggung jawab pun teringat dengan Hailey yang belum mematikan lilinnya, yang memang pada malam itu dia lupa melakukannya saking paniknya melihat Riley yang mendagor-dagorkan kepalanya sendiri. Nah, Mia berteori jika mungkin itulah penyebab arwah tersebut terus berada dalam tubuh Riley, ibarat pintu sebuah rumah, lilin tersebut mungkin adalah kunci untuk menutup tubuh Riley dari arwah yang ingin merasuki tubuhnya. I'll give it back after, okay? Tanpa memastikan kebenaran teori ini, mereka bertiga pun melakukannya dengan Mia yang langsung meniup lilinnya, tetapi nampaknya teori ini hanyalah teori asal-asalan yang memang tidak ada landasan ilmunya. Frustasi dengan hal tersebut, Mia nekat melakukannya sendiri yang justru malah mempertemukannya dengan sosok arwah gadis kecil yang tahu di mana Riley berada saat ini. Rupanya arwah Hillary sedang terjebak di suatu tempat dan si gadis bersedia untuk mengantarkannya, yang tanpa mencari tahu dulu tempat apa itu, Mia langsung ikut begitu saja dan sungguh mengerikannya tempat tersebut. Mia melihat Riley sedang terjebak dan dikerumuni oleh arwah-arwah yang kelaparan, yang memang jiwa-jiwa bocah tak berdosa seperti Riley lah makanan favorit mereka, sehingga pada akhirnya tak ada jalan keluar lain untuk masalah ini kecuali adalah kematian. What happened? I saw him. Pulang ke rumah, kebetulan ada ayah tiri Mia yang ingin berbicara sebentar tentang sesuatu sebelum ibunya meninggal. Mia yang selama ini selalu menyalahkannya atas kematian sang ibu pun nampaknya sudah salah besar, karena dari catatan terakhir almarhumah, si ibu dengan jelas mengatakan jika bunuh diri yang dilakukannya bukan dipicu oleh ayah tirinya, tetapi memang atas kehendak sendiri yang ingin mengakhiri penderitaan atas penyakit kanker yang tak kunjung membaik. I didn't want you blaming yourself. Saat sedang berpelukan dengan ayah tiri itulah, jin kafir ini kembali menampakkan dirinya dengan wujud sang ibu dengan mengatakan jika semua yang dikatakan oleh ayah tirinya adalah bohong, sehingga Mia dengan cepat masuk ke dalam kamar yang di situ si jin kafir lagi-lagi melakukan tipu daya, seolah ayahnya adalah orang yang jahat dan bermaksud untuk membunuhnya. Dan ya, Mia pun mengalami halusinasi seolah sedang dicekik oleh ayah tirinya, padahal beliau yang asli sedang mencoba membuka pintunya di luar untuk menolongnya, yang ketika beliau berhasil masuk, Mia pun mengambil sebuah gunting dan menikamnya tepat di leher. Mia yang sudah terjebak tipu muslihat jin kafir pun menelepon Jade untuk datang ke rumahnya, sehingga Mia bisa dengan mudah masuk ke dalam ruangan tempat Riley dirawat, yang karena dalam penglihatannya Riley seperti sosok hantu mengerikan, maka Mia dengan gunting di tangan pun mencoba untuk membunuhnya, tepat saat Jade menemukan ayah tiri Mia terluka dan segera memberitahu ibunya untuk mencegah Mia menemui Riley. Mia? Riley! Terlambat bagi Jade dan ibunya karena Mia sudah keburu membawa Riley keluar dari rumah sakit yang masih atas perintah dari jin kafir. Mia dipaksa untuk membunuh Riley, tetapi kali ini pikiran Mia nampaknya bisa melawan, sehingga Mia mengambil suatu keputusan berani untuk menukarkan jiwanya dengan jiwa Riley sebagai bentuk tanggung jawab atas apa yang sudah diperbuatnya. Setelah menabrakkan tubuhnya dan tergeletak di tengah jalan, Mia pun bangun seperti seseorang yang tidak terjadi apa-apa. Saat melangkahkan kakinya, Mia tiba-tiba sudah berada di rumah sakit dan melihat Riley sudah sembuh total. Namun disitulah Mia akhirnya menyadari jika ruang dan waktu tidak berjalan sama seperti sebelumnya, karena ternyata sekarang Mia bukan manusia lagi, melainkan adalah arwah gentayangan yang terjebak di antara dunia manusia dan dunia goib. Terakhir, Mia tiba-tiba ditarik ke ruangan gelap dengan sebuah tangan yang mengajaknya bersalaman, dan sungguh sangat mengejutkan ketika Mia akhirnya menyadari jika saat ini dia menjadi sosok arwah yang dijadikan mainan oleh para remaja iseng, persis seperti saat dia dan teman-temannya melakukan permainan ini. I let you in. Tamat ending yang cukup mengkalifakan.
Itulah akibatnya jika kita terlalu egois dan cinta berlebihan terhadap sesama makhluk. Jika saja Mia tidak egois dan menerima takdir kepergian ibunya, mungkin ini semua tidak akan terjadi. Apa yang Mia alami di akhir adalah hasil dari perbuatannya sendiri, hasil dari apa yang dinamakan cinta dan sayang yang terlalu berlebihan. Bukan tidak boleh mencintai orang tua, saudara, pasangan, kerabat, dan sesama makhluk hidup, tapi cintailah ciptaan Tuhan dengan sekadarnya. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah cinta yang berlebihan hanya akan mematikan akal dan pikiran, hanya akan menumbuhkan nafsu liar. Hati yang bersih akan makin keruh diperbudak oleh cinta yang salah. Saya John mewakili jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, Empang Lele, Raja Namrud. Cuau, cuau, cuau.